Sejarah pesawat terbang di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia sendiri, sejarah penerbangan dimulai dari sejak masa pendudukan Belanda. Zaman pemerintah kolonial, Belanda tidak mempunyai program perancangan pesawat udara, namun sudah melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan lisensi serta pemeriksaan teknis dan keselamatan untuk pesawat yang dioperasikan di kawasan Indonesia. Pada tahun 1914, pada tahun 1014, ada yang pas 9 itu. pada tahun 1914, pada tahun 1914 didirikan bagian uji terbang di Surabaya dengan tugas meneliti prestasi terbang pesawat udara. Pelan-pelan aja bacanya, jangan buru-buru. Satu yang di atas. Yuk lanjut. Besar juga. Lalu pada tahun Kalau ada 4 berarti 1000. Kalau ada 4 angka. Lalu pada tahun 1922, orang-orang Indonesia sudah mulai terlibat memodifikasi sebuah pesawat yang dilakukan di sebuah rumah di daerah Cikapundung. Masih sangat sederhana ya teman-teman. Sebuah rumah di daerah Cikapundung masih sangat sederhana ya teman-teman. Gitu. Coba dari sini, masih sangat sederhana ya teman-teman. Terus bawahnya tunjukin pesawatnya tunjukin nih. Di situ. Hah? Tunjukin ke situ. Gimana? Iya, pesawatnya yang zaman dulu. Jangan. Sekarang tuh masih ada, Mbak. Ini pesawat yang lama. Liatin tuh. Ya, pesawat yang mana? Pesawat yang lama. Ada 2. Oke. Ya lanjut. Ini baru ya sekarang. Tahunnya itu kan ada tahunnya. Tahun berapa? Afro. Nggak tahu ini tahun. Dah, ayo. Tahun 3 FD. Cepetan ini. Lanjut lagi Rafa. Ayo sampai azan. Dikit lagi azan duhur. Seiring berjalannya waktu, pembangunan bagian pembuatan pesawat udara di Sukamiskin yang memproduksi pesawat buatan Kanada Avro Al Terus melakukan modifikasi pada badan yang dibuat dari triplex lokal. Hal ini terjadi sekitar tahun
tahun 100. Kalau 4 angka berapa? Se 1930 pabrik ini kemudian dipindahkan ke lapangan udara Andir kini Lanut Hussein. lihat. Ada S-nya itu. Sastra Negara. Hussein Sastra Negara. Apa? Hussein Sastra Negara. Ya. Terus pada periode sekitar tahun 1937 di bengkel milik pribadi minat membuat pesawat terbang berkembang. 8 tahun sebelum kemerdekaan, atas permintaan seorang pengusaha serta hasil rancangan L.W. Walraven dan M.V. Patis yang dipelopori oleh Tosin. Tosin membuat pesawat terbang di salah satu bengkel di JL Pasir Kaliki, Bandung dengan nama PKKH. Pesawat ini sempat baca pelan-pelan. sempat menggegerkan dunia penerbangan waktu itu karena kemampuannya terbang ke Belanda dan daratan Cina yang diterbang pilot berkebangsaan Prancis. A. Duval. Pada tahun 1938 atas permintaan L.W. Walraven dan M.V. Patis perancang PKKH dibuat lagi pesawat lebih kecil di bengkel JL. JL titik itu singkatan jalan. Di bengkel lebih kecil di bengkel jalan. Kebun. Bener, kebun. Itu nama jalannya gitu. Enggak, sesuai sama tulisannya. Kebun Kawung Bandung. Kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan impiannya membuat pesawat terbang sesuai dengan rencana dan keinginan sendiri.
makin tampak pada tahun 1945. Kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas akan selalu memerlukan perhubungan udara secara mutlak sudah mulai tumbuh sejak waktu itu, baik untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pada masa perang kemerdekaan, kegiatan pelan-pelan bacanya. Kedirgantaraan yang utama adalah sebagai bagian untuk memenangkan perjuangan tersebut dan mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk modifikasi pesawat yang ada untuk misi-misi tempur. Tokoh pada masa ini adalah Agustinus Adi Sudipto yang merancang, menguji, dan menerbangkan dalam pertempuran yang sesungguhnya sungguh gagah, berani. Beliau dalam pertempuran yang sesungguhnya. Terus Sungguh gimana? udah nggak apa-apa, baca lagi dari ulang ini karena tadi udah Rafa baca. Ayo. Ini nih. Ya, ayo lanjut. Sungguh gagah berani beliau. Pesat kurang nisiroken peninggalan Jepang yang dimodifikasi menjadi versi serang darat. Penerbangan pertamanya bulan Oktober di atas Tasikmalaya. Selesai. Sekarang udah azan zuhur. Jadi Bye bye. udah azan zuhur, jadi Rafa sholat apa? Sholat asri. Lagi azan apa sekarang? Zuhri. Iya. Sholat zuhur itu mah niatnya nanti. Sholat apa jadinya Rafa? Zuhur. Itu niatnya sholat zuhur. Iya, sekarang sholat zuhur. Ya. Ya udah, sekarang pamit dulu. Bye. Bye bye teman-teman. Ayo dong, pamit dulu, masa nggak pamit? Assalamualaikum kalau gitu. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Aku mau sholat dulu gitu. Assalamualaikum teman-teman. Aku mau sholat dulu. Nanti ketemu lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman. Aku mau sholat dulu ya. Nanti
nanti ke teman-teman kesini lagi ya. Ngapain kesini lagi?